Tangan yang terbaik biar Tuhan Yesus yang dimuliakan. Sekali lagi serukan nama Yesus, Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali Tuhan, kami bisa berkumpul di Gilgal Amurang ini pada kesempatan sore menjelang malam. Kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. Dan biar sifat-sifat Allah semakin nyata dalam hidup kami. Perlengkapi dan urapi hamba dan setiap jemaat yang hadir. Biar kebenaran firman-Mu mendewasakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat kami cintai dan muliakan. Semua yang percaya katakan amin. Mari ketemu minimal 5 orang, kasih tos bilang saya senang lihat kamu hari ini. Wow. Silakan duduk semuanya. Apa kabar Gilgal Amurang? Luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dan kalau saudara lihat apa yang menjadi pengalaman yang ditampilkan tadi, semuanya nanti saya akan ceritakan semua karena kemuliaan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya rindu teman-teman, Bapak Ibu Saudara di Gilgal Amurang juga bisa mengalami banyak hal-hal yang luar biasa dalam setiap aspek hidup kita, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan aspek lainnya. Berapa banyak dari saudara siap belajar firman Tuhan? Katakan amin. Ini khotbah yang keempat, tadi pagi saya sharing 3 kali di Gilgal Manado. Terima kasih Pastor Stephen sudah menemani, juga Pak Rudi, Pak Renaldo. Terima kasih buat Pak Frankie dan Bu Sri ya, sudah seperti keluarga sendiri kembali ke tempat ini dan selalu bisa memperlengkapi ya. Dan terakhir saya hadir di tahun lalu. Siapa yang hadir tahun lalu? Oke, nah hari ini saya akan sharing mengenai generosity yang artinya adalah kemurahan. Hati ya, generosity itu adalah kemurahan hati. Katakan sama-sama, kemurahan hati. Saudara, dunia ini mengajarkan kita untuk bisa bagaimana meraih sukses, bagaimana berhasil, bagaimana bisa untung lebih banyak, bagaimana bisa memenangkan kompetisi. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi kalau tidak didasari motivasi yang benar, kita bisa jadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita bisa menjadi orang yang egois, kita bisa menjadi orang yang ambisius dan mengorbankan orang lain. Makanya kita ada hari ini, kita perlu menyadari sebagai orang Kristen, tujuan Tuhan izinkan semua keberhasilan, pencapaian dalam hidup kita untuk kita bisa berbagi dan menjadi berkat yang luas dalam kehidupan ini. Amin saudara. Karena kita belajar kemurahan hati ini langsung dari Allah. Ya, kita lihat di layar bagaimana karya salib Kristus adalah wujud kemurahan hati Allah Bapa bagi kita. Dikatakan di situ di ayat di Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, pengorbanan Yesus adalah model atau contoh tertinggi sebuah kemurahan hati. Ya, memberikan bukan cuma sesuatu yang kecil, tapi hidupnya sendiri. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula berkembang. Kalau saudara belajar di Kisah Para Rasul, karena ada orang-orang yang saling berbagi dan bermurah hati satu dengan yang lainnya. Saya berdoa setelah saudara ikut di dalam ibadah hari ini, ada impartasi terjadi. Bagaimana jemaat GB Gilgal Amurang bisa menjadi jemaat yang bermurah hati. Katakan amin. Kita lihat di Lukas 6 ayat 36. Di situ dikatakan, hendaklah kamu murah hati. Baca sama-sama bagian terakhirnya. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berapa banyak dari saudara mau semakin serupa dengan Tuhan? Nah, salah satunya sifat Tuhan adalah murah hati. Jadi Alkitab katakan kalau kita mau semakin seperti Bapa kita di surga, kita harus memiliki juga kemurahan hati. Salah satu sifat ya, ada banyak sifat lainnya. Tapi kita fokus hari ini pada kemurahan hati. Apa itu murah hati? Sesuatu yang berhubungan dengan menolong orang lain, melayani, memberi, berbagi, penuh kasih, penuh perhatian, penuh kepedulian, tidak pelit, ya tidak egois, tapi mau memikirkan orang lain saudara. Saudara, jadi bicara kemurahan hati tidak selalu bicara konteksnya uang, tapi ada banyak hal dalam hidup kita selain uang yang kita juga bisa berbagi dan membawa dampak yang luar biasa. Namun ada tantangan, apa sih yang membuat seseorang
sulit bermurah hati. Ada dua. Yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri. Karena tabiat dari kecil kita lihat seorang anak lahir, siapa yang punya anak di sini angkat tangan? Ya tentu saudara setuju, anak kecil lahir ada kelihatan ciri-ciri egoisnya. Contoh, ada makanan enak, ada coklat, ada permen. Wah, kalau ada 2-3 anak udah rebutan. Semua mau lebih banyak, yang bagian lebih enak, yang lebih besar. Itu sudah kelihatan, gak ada yang ngajarin malah. Nah kadang-kadang saya dapat hikmat begini, kalau anak mau dibagi misalnya kue, atau misalnya roti, atau misalnya pizza gitu ya. Nah gimana supaya adil? Saya bilang gini, kalau kakaknya yang potong, adiknya yang pilih. Pasti adil itu. Ya, karena percuma dia potong lebih besar di sini, ya nanti adiknya yang pilih. Nah ada biapong suruh potong, wah misalnya ya. Tapi kalau adiknya yang potong, kakaknya pilih. Jadi tanya, kamu mau yang potong atau kamu yang pilih? Sama aja. Ya kalau dia yang potong percuma, karena bukan dia yang pilih. Nah, kalaupun dia yang pilih, dia yang potong, saya pilih pasti yang lebih banyak dagingnya. Nah, itu adil itu. Tapi kalau saya lihat juga wanita kayak istri saya kadang-kadang ada egoisnya loh, ibu-ibu ya, khususnya lagi foto bersama. Begitu ada foto bersama, dia langsung lihat mana-mana fotoku. Ulang lagi dong, ini gendut ini. Ya kan, ayo dong, ya kan. Nanti kalau udah foto, yang lain jelek, yang penting dia cakep. Oh ini aja kita pakai, posting. Istri saya gitu kadang-kadang ada 3 foto. Dia bilang jangan post yang ini ya, yang ini aja. Tapi saya jelek, gak apa-apa, situ saya cantik, situ saya langsing. Egois juga tuh, yang penting dianya cantik katanya ya. Nah makanya manusia itu kecenderungan kita mementingkan diri sendiri. Makanya itu menjadi penghalang kita murah hati seringkali. Yang kedua adalah rasa khawatir akan kehidupan. Takut gak cukup, takut kekurangan, takut tambah miskin. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang terhambat kemurahan hatinya. Saudara, hari ini kalau kita mau belajar murah hati, kita perlu menyadari satu hal penting. Semua hal dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan. Ini dulu kita harus sadari. Apa saja? Apa yang saudara punya saat ini? Tenaga ini dari Tuhan. Pengetahuan ini dari Tuhan. Ya, apalagi keuangan, ada mobil, ada motor misalnya. Ada usaha, ingat itu semua berkat Tuhan. Saudara punya apa? Kemampuan, bakat, talenta. Ada yang bisa desain, ada yang bisa main musik, ada yang bisa masak. Itu dari Tuhan. Jadi semakin kita menyadari bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan dan kita cuma pengelola, pengurus, itu mudah sekali kita murah hati. Dan saya selalu ingatkan diri saya cuma pengelola, saya cuma pengurus. Kadang kita suka lupa hal ini, makanya kita perlu ingatkan diri kita bahwa semua dari Tuhan. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, dia senang makan burger ya. Saya lihat kalau di Manado saya lewat dekat hotel ada Burger King, ada McDonald. Saya lupa antara salah satu. McDonald atau Burger King itu saya beliin waktu dia kecil. Kan seneng kan namanya anak-anak makan Burger King atau burger lah. Nah kalau saya biasa saja. Saya lebih suka biapong, nike, lalampa. Begitu yang saya cari ya. Kalau burger perut saya masih perut kampung soalnya. Ya bolehlah pizza tapi sekali-sekali nggak nyari saya. Tapi kalau tadi pisang goreng gitu goroho, wah itu saya nyari tuh, saya udah pesan sama Pak Franky tanya mau apa, wah saya bilang itu aja dengan sambal roa, karena saya ingat pernah saya datang, enak banget, Amurang punya, wah saya mau lagi. Nah jadi saya kasih anak saya burger, saya nggak beli buat saya, jadi saya cuma mau coba aja. Begitu saya kasih dia, saya bilang minta dong cobain dikit. Saya kaget responnya, dia langsung bilang apa, ini punyaku, pakai bahasa Inggris ya, it's mine, no it's mine. Wah saya greget juga. Ini anak baru dikasih pelitnya minta ampun. Baru saya kasih. Udah gak mau kasih kita coba. Ya yang cewek juga pernah begitu tuh. Saya beliin es krim mau dicoba udah gak mau. Kasih padahal kita yang beliin loh. Oh saya bilang gini. Saya bilang tahu gak. Kalau dia panggil Dedi atau saya panggil pakai kata papa aja ya. Tahu gak. Papa yang beliin loh tadi. Iya tapi kan punya aku sekarang. Wah saya kasih dia pelajaran berharga hari itu. Tahu gak. Papa kalau mau beli lebih banyak lagi bisa. Bisa ya kan namanya anak kecil ya. Iya bisa. Mau beli 100 juga papa bisa. Ya maksudnya gak shock juga, ngapain saya beli 100 begituan. Cuma mau kasih dia gambaran, anggaplah burgernya 30 ribu. Kalau mau beli 3 juta kan bisa. Cuma kan gak mungkin saya mau beli begituan. Untuk apa? Cuma saya mau kasih dia gambaran bahwa bapaknya ini sanggup kalau mau. Bisa ya? Iya mau beli 100 juga papa bisa. Atau gini aja ya, kamu gak mau kasih papa juga beli.
Tapi papa beli nanti tuh itu yang Big Mac, yang gede tuh, yang double itu. Kamu juga jangan minta, wah goyah imannya. Dia takut, saya beli, dia juga mau coba, dia gak mau, namanya anak-anak kan. Saya mau kerjain dia nih, artinya kamu gak mau kasih, saya beli yang lebih enak, kamu jangan minta juga kan. Dia bilang ya udah ambil nih. Nah, dengan harapan nanti kalau saya beli saya juga kasih dia. Begitu dia sodorin, dia tahan di tengahnya. Kita gigit pun gak bisa kena dagingnya. Saudara ketawa. Tapi bukankah itu yang saudara dan saya lakukan sama Tuhan? Tuhan, ini waktuku. Ayo sel group dong. Ini waktuku. Ayo pelayanan. Ini tenagaku. Ini kemampuanku. Ini uangku. Ini kehebatanku. Kita lupa. Kita lupa bahwa ini semua dari Tuhan. Amin saudara. Makanya kalau kita tahu ini dari Tuhan, kita akan sangat rela. Kita akan sangat mudah untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Amin saudara. Satu contoh. Saya kelola Yayasan Gilgal. Ada namanya Pak Santo. Ada beberapa bagian bendahara keuangan. Kami kelola dana, ya. Ada dana kami, ada dana donatur dan lain sebagainya. Dengan mudah saya katakan, oke, transfer nih, ada mau pembelian apa tuh, Pampers dan kursi roda, siap 5 juta. Wah ada pembangunan sekolah tuh di daerah Dadap situ, masih kurang ini, transfer lagi, angsuran berikut 20 juta, siap 50 juta. Kenapa Pak Santo dengan mudah transfer? Bukan uang dia, bukan uang saya. Kita cuma apa? Bendahara. Nah, coba saya praktek sini. Ada anak muda nggak? 2-3 orang di sini. Ayo, sini. 2-3 orang. Anak muda, ayo. Nanti saya kasih berkat. Nah, ayo. Siapa yang mau? Oke, 1. Oke, 2. Oke, sini. 3, udah cukup. 4 boleh. Sini ya. Nah, peraga ini. Ini nggak dikasih buat Gilgal Manado. Ini ya. Oke. Nah, lihat ya. Nih, kamu kasih dia. Kamu kasih dia lagi. Oke. Gimana rasanya? Berat gak? Oh iya, bukan uang kamu. Kamu kasih dia. Gimana? Tambah lagi? Udah. Silakan duduk semuanya. Ya, ambil. Gimana kamu rasa berat gak? Tapi karena kamu berat. Nah, karena kamu setia, kamu dapat lebih banyak. Thank you. Silakan duduk semuanya. Udah, diambil aja. Nah, saudara, saya mau beritahu. Waktu saya bilang kasih. Berat gak? Enggak. Kenapa? Ya bukan duit dia. Tapi karena dia menjadi penyalur yang baik, nih lebih buat kamu. Tapi coba kalau saya bilang kasih, saya gimana? Kok kasih dia? Nah artinya gini, ini bukan cuma tentang uang, tentang bakat, talenta, tenaga, waktumu. Mau nggak kita menjadi orang yang bermurah hati? Nah kita belajar di sini, kita lihat berikutnya. Ada 2 macam memberi saudara, yaitu kita memberi karena kita mengasihi. Kita memberi karena kita ingin dikasihi. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau kita memberi karena supaya orang mengasihi kita, supaya nanti baik sama kita, kasih proyek, kasih orderan, kasih berkat, kita kecewa. Dan itu orang dunia buat begitu loh. Saya traktir dia supaya siapa tahu nanti dia jadi kasih saya proyek nih, kasih tender, kasih langganan nih. Ada orang-orang datang ke gereja, saya datang memberi di gereja. Siapa tahu saya dapat jodoh, siapa tahu saya dapat kesembuhan, siapa tahu saya dapat berkat-berkat ekonomi dan lain sebagainya. Bisa saja, tapi kalau itu dasarmu itu gak kuat. Kita harus hidup, kita memberi karena kita mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi tidak ada ekspektasi yang membuat kita kecewa. Saudara tahu kenapa orang kecewa? Karena ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan. Saudara, coba datang ke gereja dengan cara berpikir gini. Apa yang bisa saya berikan buat gereja? Buat bantu pelayanan, buat membantu jemaat yang lain dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita datang, kita gak jadi orang yang mudah komplain. Kalau kita datang dengan ekspektasi,
Aduh, kok puji-pujiannya kurang ngangkat ya. Aduh, kok khotbahnya kok dangkal ya. Aduh, kok AC-nya kedinginan ya atau kepanasan ya. Ada aja. Ya kan? Aduh, kok sound systemnya begini ya. Aduh, kok LED-nya begini ya. Kok lampunya begini ya. Kok parkirannya susah ya misalnya. Tapi kalau Anda datang dengan saya hadir ibadah minggu, apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Apa yang saya bisa berikan bagi gereja lokal? Apa yang saya bisa berikan buat sesamaku? Kita datang dengan sikap hati murah hati, kita nggak jadi orang komplain. Yang ada apa? Misalnya, ih panas ya misalnya, saya tambah AC deh. Gitu dong, ya kan? Misalnya, ih kok sound systemnya begini, apa yang saya bisa bantu? Ih kok pulang kayaknya enak juga nih kalau ada cemilan, saya kasih cemilan deh. Gitu dong. Ya jadi kita datang dengan mindset, nggak harus bentuknya materi. Saya bisa bantu-bantu apa ya supaya bisa terlayani dengan baik dan lain sebagainya dengan kemampuan saya. Nah ini yang menjadikan kita membuat diri kita terlibat dalam pelayanan adalah salah satu sarana untuk melatih kemurahan hati. Amin saudara. Saya bisa ada hari ini, sudah 28 tahun ikut Tuhan. Karena ketika saya percaya Yesus di GBI Gilgal Jakarta saudara, saya kenal Tuhan Yesus, saya ikut pemuritan, saya ikut kelompok sel atau family cell. Dan sejak itu sampai hari ini saya tetap dan terus melayani. Amin saudara. Saudara jangan lihat saya hari ini, lihat saya dulu. Ya ngomong aja nggak bisa dengan baik. Saya ingat banget pertama kali saya bicara di panggung, salah satunya baca pengumuman youth. Ya saya sudah ikut dari zaman youth dulu 28 tahun lalu. Saya baca pengumuman itu sudah diketik tinggal baca 1 menit aja. Saya pegang itu di depan. Di depan mungkin 30 orang, 50 orang, gemetar saya. Takutnya minta ampun. Kalau disuruh pimpin doa, stresnya luar biasa. Disuruh kesaksian singkat, aduh bisa nggak tidur. Tapi disitulah ternyata saya dilatih. Kunjungan, ya datang ke orang sakit, gimana peduli masuk ke perkampungan untuk bakti sosial dan lain sebagainya. Saya dilatih dalam hal untuk tidak mikirin diri sendiri. Tapi alhasil apa? Ternyata itu yang mengembangkan diri saya. Itu yang membawa saya ada hari ini. Karena saya belajar untuk melayani. Makanya saudara, siapa yang sudah terlibat pelayanan di Gilgal Amuran? Wow, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang melayani. Itu perlu keluar dari mementingkan diri sendiri loh. Kita datang lebih awal, pulang lebih lama, ada latihan kadang-kadang, harus berdiri pakai rompi tadi ada di pinggir jalan. Ya, begini-begini. Wah, itu luar biasa. Dan apa yang saudara lakukan, saya sudah pernah lakukan. Lihat, kemarin saya tadi pagi khotbah, saya kasih lihat fotonya. Saya pakai rompi seperti saudara. Jadi yang terpenting di dalam pelayanan bukan cuma pembicaranya. Saya nggak bisa apa-apa. Butuh sound system, butuh multimedia, ada tim praise and worship, ya ada kru dan lain sebagainya. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil di mata Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Amin. Bahkan kalau kami di Jakarta, setiap kali saya khotbah, saya selalu ingatkan bahwa ada di lantai 4 ibu-ibu, emak-emak yang Anda tidak lihat. Kurang lebih 5 orang berdoa sepanjang ibadah. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Ada lagi satu mak-mak, ibu-ibu yang pendoa yang sangat akrab dengan kami namanya Cik Licu. Wah kalau dia tahu saya khotbah, Haryanto, Cici doain kamu ya. Wah saya udah didoain di telepon. Nanti lagi kalau ketemu, Cici doain lagi ya. Jadi orang cuma lihat saya. Orang gak lihat ada Cik Licu yang mendoakan saya. Gak kelihatan, tapi itu hati melayani. Melayani yang terpenting bukan cuma yang di depan panggung. Tapi siapapun kita yang terlibat dalam pelayanan itu bentuk sarana melatih kemurahan hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya katakan, orang yang mencintai sudah pasti ingin melayani. Tapi orang yang melayani belum tentu mencintai. Saudara kalau naik pesawat, kita lihat ada pramugari ya, layanannya baik sekali loh. Kemarin saya di pesawat, mau kopi atau teh, dia begini nih dikit. Mau kopi atau teh gitu ya. Nah kita ada omelet, telur atau misalnya ayam woku misalnya. Nah itu baik sekali ya. Kita kalau pencet tentu dia datang. Ada yang bisa kami bantu Pak? Gitu. Wah baik sekali. Itu sudah dilatih sampai pelayanannya bagus. Cuma saya heran.
Kalau kita sudah turun pesawat, kita ambil bagasi. Kadang-kadang rombongan kapten dengan pramugari lewat, udah nggak kayak kenal kita, udah begini. Gitu ya. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Ya, kalau di pesawat dia masih bertugas. Begitu di luar pesawat, siapa lo? Udah jalan begitu, kadang-kadang kita lihat begitu ya. Anak saya yang kecil biasa mau foto sama berkari, wah udah segan kita. Udah begini lihat jalannya. Nah, artinya kalau kamu naik pesawat dan kamu dilayani, atau kamu ke restoran yang baik, ke hotel bintang 5, kamu dilayani sangat baik, belum tentu dia mencintaimu. Tapi orang yang mencintai selalu mau melayani. Pastikan Gilgal Amuran, kalau engkau melayani karena kau mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang pertama, kenapa kita perlu memiliki kemurahan hati? Hidup kita akan jadi luas kalau kita murah hati. Saudara, ketika kita murah hati, kita bisa masuk semua kalangan. Kalangan atas, kalangan bawah, beda agama, beda suku, beda denominasi. Karena yang kita bawa adalah sifat kemurahan hati. Tapi kalau kita datang dengan kekristenan, belum tentu agama lain terima. Kita datang dengan GBI, belum tentu denominasi lain, banyak denominasi lain saya lihat sepanjang jalan, belum tentu terima Anda. Kita datang dengan suku Manado, belum tentu suku lain terima. Kita datang dengan latar belakang pendidikan atau status sosial tertentu, belum tentu semua bisa terima. Ada perbedaan suku, agama, ras. Dan itu sangat sensitif. Tapi kalau kita datang dengan kemurahan hati, semua pintu kebuka. Suku manapun senang menerima orang yang mau membantu dia. Agama manapun senang dengan orang-orang datang dengan tulus, mengasihi mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka. Makanya kekristenan kita harus menembus semua area, kalangan. Datang bukan dengan denominasi GBI. Datang bukan dengan jubah kekristenan, tapi datang dengan sifat Allah, murah hati. Semua orang mau bergaul, semua orang mau berteman, karena orang senang dengan orang yang murah hati. Yang senang menolong, senang memperhatikan, senang membantu. Nah, makanya ini diajarkan di Alkitab. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tapi saudara perlu lihat dari ayat terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia nggak bilang harta sebenarnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih menggambarkan tentang kemurahan hati. The world of the generous. Dunia orang yang generous. Dunia orang yang murah hati. Gets larger and larger. Makin luas, makin luas. Dunia, the world of the stingy. Kira-kira apa stingy? Pelit. Dunia orang yang pelit makin sempit, makin sempit. Nah, jadi kalau kita punya kemurahan hati, kita ada di sini terbuka. Kita bergaul di sini, kita bisa diterima. Kita masuk di sini walaupun beda agama, beda suku, kita bisa membawa dampak. Tapi kalau kita pelit, yang ada di sini mulai tinggalin kita. Yang ada di sini mulai jauh. Ah, ini mah orang serakah ini. Ya, ini mah selalu dekat-dekat dia mau ambil sesuatu dalam hidup kita. Ya, dia mah pelit. Akhirnya apa? Sempit hidupnya. Karena orang gak senang bergaul sama orang serakah, orang tamak, orang yang cuma mikirin diri sendiri, orang yang ambisius yang cuma mau manfaatin orang. Makanya jemaat Gilgal Amuran, kalau hidupmu bawa dampak yang luas, kita perlu membawa sifat Allah dalam hidup kita. Dan prakteknya bagaimana? Mulai dari orang-orang terdekat kita. Siapa misalnya? Kalau engkau pimpinan perusahaan atau kau buka toko atau mungkin kau seorang atasan, belajar murah hati sama karyawanmu. Belajar murah hati sama pegawaimu. Ada saya ketemu orang-orang yang wah sudah diperes ya, di kayak sapi perah tuh karyawan. Saya pernah bikin konten ya, jangan jadikan karyawan sapi perah. Ya, sudah diperah istilahnya, gaji nggak naik-naik ya, komisi dipotong, bonus ditahan. Siksalah orang. Nah, akhirnya apa? Orang nggak betah di situ. Ini dari sisi atasan. Tapi saya lihat karyawan-karyawan yang bekerja di pimpinan yang murah hati. Wow, produktivitas naik. Mereka juga berikan yang terbaik, saudara.
Sebaliknya kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara karyawan, murah hati sama perusahaanmu. Apakah bosmu kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan? Tuhan mau kita murah hati. Saudara, jangan datang kantor sudah begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Penyakitan lagi, kudis, kurang disiplin. Asma asal mengisi absen. Ginjal, gajinya naik kerja lamban. Pucat, dikit-dikit selalu mau pulang cepat. Kristen lagi. Akhirnya apa? Perhitungan. Jangan sampai yang lebih rajin, lebih murah hati, non-Kristen. Wah, kerja yang terbaik, datang lebih awal. Oh, mungkin ada yang protes. Kalau saya sudah kasih yang terbaik, atasan saya nggak lihat, gaji nggak naik-naik. Saya mau beritahu, kalau Anda sudah ada di level sini, Anda tidak mengharapkan lagi dilihat sama atasan yang utama. Tapi Tuhan selalu lihat kita. Tuhan yang angkat hidup kita. Tuhan yang taruh di tempat yang terbaik. Belajar dari Daniel, belajar dari Yusuf. Mereka ada di negeri yang jahat. Mereka ada di pemerintahan yang tidak kenal Tuhan. Tapi mereka tetap kasih yang terbaik. Makanya promosi datangnya dari Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau engkau bekerja ingat mindsetnya gini. Kerja adalah ibadah. Kalau engkau buka toko, murah hati sama pelanggan-pelangganmu. Jangan judes, jangan jutek. Ditinggal kita persaingan sekarang. Orang kemarin saya bahas di seminar di Manado, namanya service excellent itu penting. Makanya orang banting-bantingan harga. Salah satu yang kita bisa menangkan adalah apa? Memberikan layanan yang baik. Layanan yang excellent. Karena orang rela bayar mahal loh demi sebuah layanan. Tinggal di hotel bintang 5 dengan kelas melati, sama-sama bisa tidur. Tapi layanannya beda. Naik bisnis kelas dengan ekonomi kelas bisa 3 kali lipat harga bisnis kelas. Tapi layanannya beda. Saya lihat kadang-kadang orang beli di warung Coca-Cola. Bang, berapa Coca-Colanya? 5.000, ambil tuh di belakang. Panas juga tuh hati digituin. Tapi begitu di hotel bintang 5, Coca-Colanya sama. Yang ngantar rambutnya panjang, rapi, wangi, pakai laundress. Pak Haryanto ini Coca-Colanya. Gara-gara berlutut jadi 75.000. Rasanya sama nggak? Sama. Cuma layanannya aja yang beda. Yang ini pakai berlutut dan ingat nama kita. Hati adem langsung. Kalau di warung, ambil tuh di belakang Coca-Colanya. Beda layanan saudara. Makanya di Gilgal Jakarta kami mau latih setiap tim yang melayani. Kita melayani seperti layaknya layanan bintang 5. Tapi saya tadi turun kayak udah rasa bintang 5 loh. Ada kru Pak Haryanto, saya antar. Dari depan kita belokan sudah disambut gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi banyak benar. Kenapa? Ada beberapa kesaksian jemaat di Gilgal Jakarta. Kenapa kamu bisa tertanam di gereja ini? Kita pikir khotbahnya Pastor Juan. Kita pikir tim praise worshipnya keren. Ada Wawan Yap, ada siapa. Grace Mogi. Dia bilang apa? Dari parkiran, dari masuk sudah disambut dengan sangat baik. Ternyata layanan kita dari pintu depan sudah bisa menjamah hati jiwa-jiwa yang ada. Tepuk tangan dulu dong. Tapi saya pernah beberapa kali pergi di gereja besar pelayanan, saya merasa terdampar loh. Wah, saya geleng-geleng kepala. Saya nggak cari hormat, saya udah biasa melayani diri sendiri. Tapi saya datang di situ ya, saya bawa apa itu USB untuk bahan khotbah. Saya nggak tahu siapa yang saya harus hubungi. Jadi saya cuma bayangin loh, pembicaranya aja nggak ada yang urusin. Gimana jiwa-jiwa? Ya dong, kalau pembicara dilayani biasa, ya kan? Ini pembicaranya aja udah gak tahu mau kemana nih. Ya WC kemana, ini mau taruh di mana, mau pindahin ke multimedia supaya tayangin, gak ada yang urusin. Wah saya bilang bahaya ini gereja. Nanti jiwa-jiwa baru datang, wah udah gak terlayani dengan baik. Ya, nah saudara hari ini kita lihat, kita bisa mulai lagi dengan mana? Dari orang-orang di sekeliling kita, misalnya saudara sales, marketing. Belajar jadi sales yang selalu mikirin customernya. Ya, jangan cuma mau cari untung, kalau beli baru kita baik. Beli nggak beli, tetap kita layani dengan kemurahan hati. Justru di situ seringkali orang jadi berpikir, wah saya nggak beli sama dia aja, dia urusin. Apalagi saya beli sama dia. Kan saya latih banyak sekali sales-sales di perbankan, di asuransi, di properti. Saya suka bilang gini, jangan perhitungan. Orang beli nggak beli, kalau memang kamu bisa bantu, kasih informasi, kasih support, kasih. Karena seringkali
yang dia langganan mengecewakan, dia ingat kita. Sebagai orang tua, murah hati sama anak-anakmu. Anak-anak, murah hati sama orang tuamu. Suami-suami, murah hati sama istrimu. Yang istri-istri katakan, amin. Istri-istri, murah hati sama suamimu. Karena dunia pelayanan itu dimulai dari keluarga. Saya bilang gini, kalau kamu gak bisa layani customermu dengan baik, banyak kompetitor siap layani. Itu dunia dagang. Dunia pernikahan juga begitu. Kalau kamu gak layani istrimu, suamimu dengan baik, banyak pasangan outsourcing siap gantikan. Ani-ani, gadung, pelakor. Ya. Bahkan di Netflix ada judulnya, Ipar Adalah Maut. Bahaya, kompetitornya sudah di dalam keluarga sendiri. Nah, saudara, apalagi siapa orang-orang yang kita bisa bermurah hati? Orang-orang yang kerja sama kita. Saya bersyukur orang-orang yang ikut sama kami kebanyakan kerjanya bisa belasan tahun, puluhan tahun. Karena saya belajar dari dulu dididik untuk punya sifat Allah mulai dari rumah. Orang-orang yang kerja sama kami, ikut sama kami murah hati. Contoh ART, asisten rumah tangga. Saya dengan istri selalu bilang, apa yang ada di kulkas silakan kamu ambil. Ada buah apa, ada makanan apa, kami makan apa, dia juga makan. Kecuali yang non halal ya. Nah saudara, jadi saya juga mengalami kemurahan hati dari orang-orang sekeliling. Ya, kadang dikasih kue, kadang dikasih ini. Kita kan gak bisa habisin semua. Apalagi kalau udah ulang tahun, udah Natal, macam-macam, ada es krim, ada apa. Saya kan diet. Saya makan 2. Kamu istri berapa? Ya, anak. Oke, selebihnya bagi, Mbak, makan. Ya, ada driver atau sopir, makan. Kadang juga kita belum bongkar, waduh banyak sekali nih. Macam-macam, bagi-bagi tetangga semua. Security dan lain sebagainya. Ada lagi kadang-kadang ada berkat-berkat tertentu kami keliling di kompleks. Ada tukang sapu apa semua bagi. Sama-sama nikmati saudara. Nah ternyata saya pikir hal biasa. Karena kan kita anak Tuhan sudah lama lakukan begini. Ternyata saya baru dengar dari yang kerja sama kami. Wah di tempat lamanya pelitnya majikannya. Indomie dihitung. Saya lihat juga beberapa ada keluarga kami yang lain ya. Non Kristen ya. Pembantunya, orang yang kerjanya suka keluar masuk. Nanti cari lagi. Oh pelit ternyata. Kalau ada makanan, ada kue, semua disimpan. Makan. Udah mau expire. Oh kasih. Jangan kasih orang yang sudah mau kadaluarsa. Jangan kasih orang makanan, kue yang kamu sendiri gak mau makan. Kasih yang terbaik dong. Sama-sama. Nikmati. Saudara. Jadi gak heran. Oh ditinggal. Sampai sopir pun sudah kerja sama saya 15 tahun. Saya belajar murah hati. Berani repot buat mereka. Kadang kalau saya naik pesawat, kemarin Garuda dikasih makan tuh. Saya bilang saya minum aja. Kenapa? Saya sayang makannya. Saya tunggu setengah jam lagi landing. Udah bisa di Raja Oci saya makan. Ya kan mendingan makan makanan Manado misalnya. Nah kalau saya pulang begini kadang-kadang saya udah gak makan itu saya rela tuh. Roti apa saya pegangin. Apa semua begitu naik mobil. Pak ini buat kamu ya. Istilahnya apa kan, ngapain saya repot-repot pegangin buat orang kerja. Tapi buat saya sama. Satu waktu saya disediakan hotel terbaik di Bandung. Yang undang kami BUMN, terkenal kalau saya sebut namanya Anda tahu. Dia kasih fasilitas yang terbaik, bintang 5. Harga yang paling mahal waktu itu. Hotel yang lagi tren di Bandung, saya gak perlu sebut namanya saudara. Wah tapi sayang banget, saya cuma tiba jam 1 malam, pagi-pagi acaranya. Jadi cuma tidur bentar, pagi udah check out. Saya bilang sama sopir saya, udah kamu ikut juga masuk kamar, tidur ada 2 ranjang. Oh gitu ya, lihat tuh. Minta foto lagi dia tuh. Foto dulu Pak. Saya lupa siapin ya, banyak konten-kontennya saya bikinin. Jadi kita pergi makan, Pak kontenin dulu ya. Hai guys, aku lagi makan sama staff-staff aku, kita pura-pura jadi staffnya. Ada lagi fotonya begini, saya lagi seminar, foto saya hilang. Dia ganti foto dia begini. Di kampungnya dipikir dia motivatornya. Jadi kalau dia nunggu-nunggu begitu, edit-edit lah apa, suka bikin-bikin konten. Ada lagi videonya tuh kita pergi mana, hey guys ini aku review nih kamar hotel ini gitu, dia tidur begini semua. Gini dia posting, ya udahlah gak apa-apa dia pamer sama orang kampungnya. Ya kan, saya tanya Pak bisa tidur enak gak? Sayang Pak, kamar begini ditidurin. Jadi maunya dia tetap bangun sampai pagi. Tapi apa yang saya dapat? Yang saya dapat loyalitas dia.
rajin, disiplin. Mau saya berangkat subuh, dia sudah datang ke rumah siap ngantri. Mau hujan-hujan, dia datang naik motor. Dia antar saya, bahkan kartu kredit saya semua dia tahu pinnya untuk tanda tangan isi. Bukan tanda tangan, pin ya, pin sekarang. Dia tahu semuanya. Saya dapat kepercayaannya. Saya dapat dedikasinya. Saya dapat loyalitasnya. Karena apa? Saya belajar murah hati sama orang-orang di sekeliling. Amin saudara. Tapi sebaliknya, saya pernah ngalami juga dapat kemurahan hati dari seseorang yang tidak kenal saya tidak kenal dia. Ada yang tahu nggak siapa ini? Coba lihat. Orang ini saya ketemu 11 tahun lalu. Dia di tempat fotokopi, ya di daerah Pluit. Saya lagi fotokopi di situ. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Kan ada istilah begini, kalau kita kenal seseorang kita cenderung lebih baik ya dibanding kita nggak kenal ya. Coba deh kalau ada yang datang pejabat kita pasti, aduh lebih baik-baik nih. Artis lo datang, kita lebih baik-baik. Dia nggak kenal saya, ini cerita 11-12 tahun lalu. Saya nggak kenal dia juga, saya cuma pokoknya mampir di tempat itu cuma sekilas untuk urusan cetak-cetak ada makalah atau apa. Tapi karena dia melayani saya dengan sangat baik, dia menyentuh hati saya. Wah saya bilang ini orang kok melayani baik sekali ya. Kayak tulus sekali ya. Hati saya tiba-tiba tersentuh. Saya pengen kasih kerja orang ini. Saya bisikin dia. Saya bilang kalau kamu ada butuh kerja lain atau kerjaan, nih hubungi saya kasih kartu nama. Tapi saya tidak dalam niat mau ambil-ambil karyawan orang. Enggak, saya cuma kasih dia kesempatan. Siapa tahu di kemudian hari dia pengen kerjaan, ayo silakan. Karena saya senang nih, lihat dia gak kenal saya aja dia layani baik banget. Jadi bagus banget nih kalau ada di tim saya orang kayak begini kerjanya. Sore-sore dia sudah kasih kabar, SMS atau zaman dulu apa tuh BBM ya, BlackBerry, belum WA ya. Maaf Pak, saya belum bisa terima tawaran Bapak, saya masih kuliah. Oh berarti dia masih sambil kuliah tuh. Saya juga masih di kontrak kerja. Oh iya ya gak apa-apa, udah saya lupakan. Karena memang cuma iseng aja nanya gitu ya. Udah saya lupakan 1 tahun berlalu, tiba-tiba ada muncul pesan. Pak masih ingat saya Andre yang saya sebut aja namanya kan, saya nggak tahu di Manado ada nggak namanya Snappy. Snappy itu tempat percetakan fotokopi banyak cabangnya. Kayak satu ruko orang bisa fotokopi, bisa cetak foto, print, ngeprint. Nah, masih ingat itu seragamnya tuh, ya seragam Snappy. Jadi masih ingat saya, oh ya, masih ada lowongan nggak? Saya bilang oke, ayo interview. Karena kebetulan asisten saya mau pindah ke Batam kalau nggak salah. Oh saya butuh nih. Kerjanya apa? Menemani saya kemana-mana untuk urusan sound system dan multimedia. Karena kan saya pembicara seminar, dia akan setting laptop saya, dia akan tayangkan tampilan saya punya di layar dan lain sebagainya. Jadi saya kemana dia akan ikut. Saya nggak tahu kalau dia nggak pernah naik pesawat. Ya, karena dia kerja sama saya, dari nggak pernah naik pesawat sampai hari ini bosan-bosan naik pesawat. Nah, lihat nih, ada lagi gambarnya berikutnya. Dia udah saya yakin kemungkinan besar dia sudah keliling Indonesia lebih banyak dari saudara. Hidupnya jadi luas karena dia melayani dengan murah hati. Dan satu hal yang saya tersentuh, dia sampai mau nangis. Baru kerja, sudah ada kerjaan kan, kita ada tugasnya di satu hotel. Kan biasa saya adakan di acara-acara di ballroom, di hotel. Itu di Cikarang, jadi agak luar pinggiran Jakarta gitu, kayak Bekasi, Cikarang. Kita kan dikasih makan. Sebagai pembicara kita dikasih makan makanan hotel. Tahu nggak dia makan, nangis. Dia bilang begini sama saya, enak sekali makanannya ya Pak. Aduh cobanya mama saya juga bisa makan. Oh saya kaget. Saya bilang padahal buat saya, kebetulan di hotel ini buat saya biasa doang makanannya. Karena ini yang di pinggiran nih. Bukan yang belum dia rasain yang di Jakartanya nih. Hotel bintang 5-nya. Saya bilang oh nanti bakal sering kita di Jakarta. Ini kan baru hari-hari pertama kerja. Dan nanti kita punya acara tiap bulan kita yang buat. Kalau kita yang buat, kita kan panitia, berarti sering lebih makanan. Kita bisa bawa pulang, nanti kamu bisa bawa pulang tuh kasih mama kamu. Wah bener, setelah itu dia urus, dia bawa pulang. Sekarang tahu nggak? Kurang ajar udah. Nggak mau bawa pulang juga. Udah bosan Pak, udah. Maksudnya apa? Dari tidak pernah makan, sampai bosan-bosan. Kamu nggak bawa pulang? Udah saya juga udah kasih aja, pas saya udah karena sama terus kan kita udah urusin tiap bulan. Jadi menunya itu aja. Saya juga udah nggak mau makan. Kadang-kadang lagi acara di hotel, peserta makan di hotel, saya makan di samping, nasi padang. Karena kan kita udah berulang-ulang di tempat sama. Nah artinya apa? Hidupnya jadi luas. Yang biasa ketemu mesin, ketemunya sekarang siapa? Artis, CEO. Karena saya ketemu siapa, dia juga ketemu siapa. Dan dia bantuin foto.
Wah, foto sama Miss Indonesia, foto sama Liodra, foto sama siapa. Pak saya juga foto. Iya, saya fotoin. Iya. Kemarin ketemu lagi siapa pemain, Pak itu pemain bola terkenal. Saya aja nggak tahu. Wah, dia ngefans. Sini saya fotoin kamu sama pemain bola terkenal. Karena saya ketemu banyak sekali orang. Hidupnya jadi luas karena dia murah hati. Pelajaran apa kita dapat di sini? Belajar murah hati dimanapun. Karena kau nggak pernah tahu siapa yang melihat hidupmu. Ada cerita yang nyata di Alkitab namanya Ribka. Ribka sudah terbiasa melayani. Menimba air di sumur. Dan kebetulan saat itu, dan bukan kebetulan, itu ada rencana Tuhan. Ada hamba-hambanya Abraham sedang mencari anak mantu. Buat siapa? Ishak. Dia datang di situ, dengan onta-ontanya Ribka. Belum tentu tahu siapa orang-orang ini. Tapi dia cuma punya satu hal, spirit melayani. Dan sudah biasa bermurah hati. Dia layani dengan baik, dia kasih minum bukan cuma hamba-hamba Abraham. Alkitab mencatat siapa juga dikasih minum? Onta-ontanya. Disitulah hidupnya berubah. Dia diangkat menjadi mantunya seorang saudagar kaya, sultan, juragan, bapak orang beriman. Bapak yang kaya saat itu, saudagar yang hebat di zamannya, Abraham. Saudara, ingat dimanapun kau berada murah hatilah. Kalau kau jadi asyir murah hatilah. Kau gak pernah sangka, siapa tahu yang kau salamin hari itu Sultan Amurang. Sultan Sulawesi Utara. Jadi jodohmu. Ya, kau gak pernah tahu orang yang kamu layani bisa jadi partner bisnismu. Kau gak pernah tahu orang yang kamu bantu itu adalah kayak drama Cina kan, siapa tahu CEO. Lagi menyamar jadi cleaning service misalnya. Ada yang nonton drama Cina? Itu aja ceritanya kan, pura-pura miskin tau-taunya saudagar kaya. Saudara. Jadi belajar murah hati dimanapun. Yang kedua, ya belajar sesuatu. Oke. Ini gak ada timekeepernya ya, aman ya? Aman ya, 10 menit lagi kalau kita saya selesai. Yang kedua, kemurahan hati membuat kita happy dan healthy. Ada ayat, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita murah hati, kita juga turut bersuka cita. Kita juga jadi lebih sehat. Karena orang kikir, orang pelit cenderung mikirin dirinya sendiri. Gampang kecewa, gampang khawatir, gampang cemas, mikirin diri sendiri, overthinking. Lama-lama gampang sakit. Saudara, mementingkan diri sendiri penyebab banyak kekacauan, konflik. Dalam keluarga, dalam organisasi, dalam pelayanan, dalam pemerintahan. Dan merampas kebahagiaan kita. Pernikahan akan harmonis. Kalau suami dan istri murah hati. Saling mendahulukan. Saya bersyukur punya istri yang murah hati. Saya juga belajar murah hati sama istri. Jadi kalau ada makanan enak nih, tahu nggak? Kalau orang Makassar atau Manado ya, orang Makassar juga bilang gini, kan saya orang Makassar. Disorong ya, saling sorong ini. Buat kamu aja, nggak kamu aja. Kamu dulu kan kamu suka tuh kepala ikannya. Nggak, kamu yang, jadi kalau ada cuma satu gitu, dia suruh saya makan, saya suruh dia. Itu namanya apa? Saling pengen menyenangin pasangan biar dia nikmati. Akhirnya kita nggak ribut, yang ada apa? Saling pengen dia nikmati. Tapi kalau suami egois, dicaplok langsung makan dulu. Istrinya, ya, atau istri yang egois, dia ambil yang enak, suaminya, ya, ada tempat duduk juga cuma satu kadang-kadang ya. Kamu duduk dulu, enggak kamu udah capek kan, kasihan kamu, kita begitu tuh, ya, kamu dulu. Kalau di pesawat, kamu mau suka yang mana? Kamu mau di situ atau situ, kamu aja pilih. Gitu, itu namanya apa? Mendahulukan. Gak apa-apa kita sisanya, bisa kok berkorban. Bahkan saya lihat istri saya bukan cuma sama suami, sama anak-anak dulu. Ya makan dulu lah, kalian makan dulu, gak apa-apa. Mama, tapi nanti habis gak apa-apa. Dia lihat suaminya udah makan, dia lihat anaknya dia udah senang. Itulah ibu-ibu ya, tepuk tangan dulu dong. Survei, kita lihat survei. Ya, bukan dari Alkitab, bukan dari saya, tapi meneguhkan apa yang kita pelajari. Dr. Alan Kutz mengadakan penelitian terhadap 3.000 sukarelawan. Memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit. Mengurangi stres, meningkatkan endorfin, meningkatkan kesehatan. Profesor David McClellan melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang kikir cenderung terserang penyakit. Jadi kalau gak setuju, bukan saya ngomong, profesor yang ngomong nih. Survei yang ngomong ya.
Nah, saya kasih data. James House, risetnya mengatakan menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Makanya saya mendorong Jemaat Gilgal Amurang belajar suka terlibat dalam pelayanan. Amin. Sehingga apa? Pelayanan melatih kita berpindah fokus dari urusin diri sendiri, ngurusin orang lain, ngurusin jiwa-jiwa, ngurusin jemaat, ngurusin pekerjaan Tuhan. Kita akan lihat ada berkat sukacita dan kesehatan buat kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, saya minta pemain musik mengalun dengan lembut. Kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Siapa yang mau selalu hidup dalam kemurahan Tuhan? Ini ayatnya terakhir saya bacakan buat saudara. Kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama ya, Matius 5 ayat 7 saja kita baca ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang bermurah hati karena akan diberikan kemurahan. Salah satu kunci menarik kemurahan Tuhan, hiduplah dengan kemurahan hati. Ketika kau bermurah hati, kau sedang menarik kemurahan Tuhan. Bahkan ayat lain berkata begini, ya, memiutangi Tuhan. Kalau kau perhatikan orang susah, perhatikan orang lain, Tuhan itu berhutang sama kita untuk membalas perbuatan kita. Bukan saya ngomong, ini janji Tuhan. Dan bertahun-tahun saya ikut Tuhan, saya sudah nikmati hidup dari satu kemurahan kepada kemurahan Tuhan lainnya. Apa artinya hidup dalam kemurahan? Apa yang bagi manusia sulit, Tuhan bisa buka jalan dengan mudah bagi kita. Pintu yang tertutup selama ini, kita usaha dengan kekuatan kita nggak bisa. Tiba-tiba Tuhan bisa buka dengan mudahnya, itu kemurahan Tuhan. Kita lagi susah, tiba-tiba ada orang yang mau tolong kita, entah dari mana pertolongan itu. Saudara, ada banyak orang lebih pintar, pendidikannya lebih tinggi, tapi entah kenapa kita yang dipilih terima kerja. Saya berapa kali alami begitu, ikut tender, proyek gitu ya. Wah, banyak yang lebih hebat dari Coach Haryanto Kandani. Tapi saya bersyukur, saya yang menang, saya yang dipilih, saya yang dikasih proyek ini, saya yang dikasih kepercayaan ini. Sampai saya suka lagunya, Anugerahmu Mempesonaku. Saya terpesona karena saya tahu bukan karena kemampuanku. Di situ lebih hebat, di situ lebih terkenal, di situ lebih jago. Tapi saya yang dipilih. Mungkin kau buka toko, banyak saingan. Tapi entah kenapa orang lebih senang belanja sama kamu. Itu favor Tuhan. Sampai sama anak saya pun saya lihat dia ada hari ini karena favor Tuhan. Kemarin saya baru ingatkan, Brian ingat ya, pencapaian kamu sampai hari ini itu favor Tuhan. Jangan sombong, jangan memegahkan diri, selalu ingat Tuhan saya butuh kamu. Karena kalau tanpa Tuhan itu kayak tiba-tiba, wah banyak sekali orang kasih kepercayaan, tak. Bukan karena hebatnya kamu, pendidikan gak tinggi, tapi Tuhan kasih kepercayaan. Saudara, siapa yang senang dengan kata mujizat? Kita senang mujizat, kita doakan mujizat, kita mengharapkan mujizat. Tapi saya mau ajak kita berpikir sebaliknya. Tahukah saudara, kita sudah bisa jadi mujizat bagi orang lain. Gak usah tunggu mujizatmu dulu. Mungkin kau lagi sakit, tapi kamu tetap bisa berdoa buat orang sakit lainnya. Di tengah-tengah sakit saya masih doakan orang sakit lain. Mungkin kau lagi susah, tapi kamu masih bisa nolong orang lain yang lebih susah dari dirimu. Ada pemimpin di gereja kami juga sempat matanya robek atau apa retinanya. Waduh stres. Tapi karena dia mengerti hal ini, dia malah pergi ke yayasan tunanetra. Dia pergi bantu yayasan orang buta, orang apa. Dia pergi support. Karena dia tahu di tengah-tengah dia pikirin dirinya sendiri, ternyata ada orang lain lebih susah. Malah Tuhan tolong matanya. Ini yang saya lakukan, ada banyak kisah yang saya gak bisa cerita satu persatu. Saya coba cerita 1-2 untuk menginspirasi saudara. Ada waktu 20-an tahun lalu, saya masih numpang di rumah tante bertahun-tahun pindah ke Jakarta. Kemana-mana saya naik angkot. Uang cuma seberapa, masih jadi seorang pegawai sales. Tapi saya sudah tertanam di gereja Gilgal. Saya ingat gereja kami, Gilgal Jakarta masih di gedung sewa. Ya, sebesar kurang lebih segini, kapasitas 200 orang. Ada visi dari gembala untuk bangun di Pantenda Kapuk. Saya sendiri belum punya rumah, tapi saya punya uang tabungan beberapa. Saya tahu saya sudah bisa menabur untuk rumah Tuhan. Saya lihat Tuhan gak pernah berhutang.
Saya bangun untuk rumah Tuhan dengan ya kemampuan yang ada seadanya. Mungkin gak seberapa bagi orang. Tapi saya lihat Tuhan berkati saya dengan rumah sendiri. Tambah lagi rumah yang satu. Tambah lagi untuk investasi saudara. Ada masa saya pengen bisa ke Holy Land, ke Israel. Tapi apa daya, kocek belum memenuhi. Tapi adalah kalau cuma 200 euro, 300 euro, ya 4 juta, 5 juta. Saya lihat ada hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk bisa ke Israel. Saya tahu, saya belum bisa ke Israel secara dana. Tapi uang saya bisa menambah uang saku mereka. Saya belajar tabur. Saya lihat ada waktunya saya berangkat ke Israel. Sekali, 2 kali. Yang ketiga mau pergi udah perang. Saya berangkatkan orang lain. Bukan cuma saya berangkatkan ibu saya, temennya. Saya ada berkati juga di satu pasangan untuk ayo kamu pergi Israel. Lihat, saya lihat ketika kita bermurah hati, kita berani lepaskan apa yang ada di tangan kita. Tuhan lepaskan apa yang ada di tangannya. Dan ini tidak selalu bicara uang. Mungkin kau punya waktu, kasih waktumu buat Tuhan untuk melayani. Kau punya tenaga, kasih waktu tenagamu buat Tuhan. Kenapa saya datang di Amurang? Kenapa saya datang di Manado? Di tengah-tengah kesibukan saya, karena supaya saya nggak lupa diri. Bukan cuma di sini, bahkan beberapa gereja yang sampai maaf kata kamar mandi kita mungkin lebih bagus dari gereja itu. Wah, saya datang di situ, hati saya tersentuh. Tapi saya mau bukan bicara cuma di gereja besar, tapi di mana ada kesempatan melayani, saya datang melayani. Supaya apa? Saya ingat bahwa ini semua waktu dari Tuhan, semua tenaga dari Tuhan, semua kemampuan dari Tuhan. Haryanto jangan lupa diri. Amin saudara. Mau gak kita sebagai Jemaat Gilgal Amuran, apa yang ada padamu itu bisa menjadi saluran berkat. Tuhan tidak cari apa yang tidak ada padamu. Mungkin kau cuma punya handphone. Handphonemu bisa jadi saluran berkat. Telepon orang, dengerin masalah orang. Mungkin kau punya motor atau mobil, bisa dipakai untuk orang nebeng, jemput. Mungkin kau punya rumah, ada petak yang mungkin sedikit bisa nampung 10 orang untuk kita kelompok sel. Kasih buat kelompok sel. Bertahun-tahun rumah saya pakai buat kelompok sel. Mobil saya pakai buat kirim sembako. Saya juga gak sadar 500 sembako. Saya pikir kan bantu mobil buat kirim. Sampai sopir saya bilang gini, Pak bisa rusak loh ini mobil. Wah kok bisa rusak? Bapak lihat gini satu sembako ini kan bawa minyak, bawa apa 200, ini 200 kilo nih. Oh ya? Udah gak apa-apa lah, pakai aja. Ya pakai aja. Toh ini mobil dari Tuhan. Saudara, ya dipakai penuh, diisi penuh itu mobil Mitsubishi, ya expander. Dipenuhi semua tuh, dijejelin sembako. Ada program yang kita menjalankan untuk keliling, bawa sembako, sekali sembako 200. Gak masalah buat saya. Toh itu kan dari Tuhan semua. Saudara, Gilgal Amuran akan berkembang pesat kalau jemaatnya semua murah hati. Belajar, perhatikan orang-orang di sekeliling. Kasihi mereka, bawa mereka pada Tuhan. Karena pintu menyentuh hati adalah kemurahan hati. Setelah itu mereka mau dengar nama Yesus. Mereka mau dengar Injil. Karena dia lihat Gilgal Amuran jemaatnya murah hati. Di pekerjaan murah hati. Di toko murah hati. Di bisnis murah hati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami belajar dari Allah yang punya sifat murah hati. Kami mau punya hatimu Tuhan. Biar hidup kami jadi luas. Biar hidup kami menikmati sukacita dan kesehatan yang lebih baik karena kami murah hati. Dan yang terpenting kami mau hidup berjalan dalam kemurahan Tuhan. Karena Alkitab katakan orang yang bermurah hati hidup dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaatmu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberi dengan sukacita dan kami sungguh percaya apa yang kami berikan itu semua dari Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil persembahan dijalankan bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela terluka.
Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman, dipersilahkan. Ya, shalom. Seberapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Iya, saya percaya setiap kita diberkati yang luar biasa dan saya juga diberkati dan izin Pak Haryanto, kami adalah salah satu yang waktu ke Israel dapat bagian berkat. Lupa ya, saya jadi ingat waktu, waktu mau jalan saya masih ingat Pak Haryanto ini untuk jajan di sana dan kita beli beberapa barang dan kita kembalikan lagi waktu pulang dari Israel. Terima kasih dan ternyata itu sesuatu yang wow, luar biasa. 2 hari yang lalu saya posting bagaimana kita kerja bakti bersama di gereja ini dan di situ saya caption bahwa saya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang berbuat sesuatu untuk pembangunan gereja ini karena banyak selain tukang mengerjakan, ya, tetapi jemaat juga saya libatkan. Ayo kita kerja bersama-sama. Ya, dan itu sesuatu yang saya akan terus lakukan tentu dalam kebersamaan. Ya, itu saja karena Pak Haryanto Kandani ini adalah Ketua Yayasan Gilgal Indonesia yang tentu memberikan support yang luar biasa juga buat Amurang, bukan hanya mendoakan, memikirkan, tapi juga mensupport banyak hal. Terima kasih Pak Haryanto, sudah kenal sejak tahun 2005 ya waktu di Manado dan sampai hari ini selalu ada kesempatan tetap akan datang ke Amurang karena Amurang sudah bagian dari keluarga. Karena sudah Amurang jadi sudah tidak sempat lagi jemput antar makan kemana-mana. Biasanya saya yang antar kemana-mana ya jalan-jalan dan puji Tuhan ya sudah menjadi